Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jagalayam Ismail yang kali ini kita praktek kerja lapangan sembelih halal, yaitu di Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang ya. Di sini kita belajar praktek untuk menyembelih sesuai syariat ya. Kita ini pelatihan yaitu juleha, juru sembelih halal ya. Ini masih kita persiapkan. Ini kita ambil pisaunya. Ini kita persiapkan sesuatunya untuk dalam penyembelihan ini. Oh, pasang kotak di kotak kecil. Ini yang panjang. Mana? Di kotak kecil. Langkah awal kita yaitu memilih pisau yang sesuai untuk apa hewan yang akan kita sembelih. Jadi kalau kita akan menyembelih ayam, tentunya kita memilih yaitu pisau yang agak kecil ya, yang pas untuk sesuai ukuran leher ayam ya. Ya nanti kalau untuk menyembelih ayam kita pakai pisau yang besar, nanti sekali tebas langsung putus kepalanya. Ya, setelah kita pilih, kita menentukan pisau mana yang kita pilih, terus kita asah ya. Kita asah ya. Ini sampai betul-betul tajam ya. Supaya apa? Supaya pisau yang tajam ini bisa sekaligus yaitu memutus dari saluran pernapasan, saluran makan, juga saluran darah. Jadi ini tidak menyiksa hewan, karena memang sudah ada hadisnya bahwa menyiksa hewan dalam penyembelihan itu merupakan suatu larangan. Jadi kita pastikan dulu untuk pisau ini benar-benar tajam ya. Kita asah gini, kita asah searah gini. Ini harus setajam mungkin. Ini kita untuk pisau, kita usahakan memakai pisau stainless. Ini bisa kita tes, kita iriskan ke kertas ya. Kalau tajam dia bisa memutus kertas ya. Tapi ini karena kurang tajam, ini terus kita asah sampai betul-betul tajam ya. Kita bisa merasakan bahwa pisau ini harus betul-betul kita buat tajam, itu merupakan syarat mutlak ya. Sebab kan nanti kalau tidak tajam, uratnya ini ada yang tidak putus, ini tentunya akan mubadir ya. Ini hewan yang kita sembelih ini tentunya jadinya tidak halal
ataupun bisa disebut bangkai ya. Jadi sayang sekali kalau pisaunya ini kurang tajam untuk sembelih. Itu bisa biasanya kalau kurang tajam ini engek gitu ya, itu juga akan menyiksa hewan yang kita sembelih ya. Kayak itu. Karena ini kita tidak belum pernah memakai alat yang digunakan ini, jadi kita memegangnya ini dibantu teman. Ini sebab di sini bukan masalah alat ataupun apa yang kita gunakan untuk peralatan ini, tapi kita menentukan yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu titik penyembelihan ini untuk memastikan antara saluran pernapasan, saluran tenggorokan, juga saluran darah ini betul-betul bisa terpotong ya. Ini setelah kita potong, ini oleh pembimbing nantinya akan dicek apakah sembelihan kita ini sudah memenuhi syarat ataupun sudah memutus saluran uratnya ini apa belum ya. Jadi ini di setiap peserta dikasih kesempatan 3 ekor ayam ya. Jadi kalau ada kesalahan itu potong lagi sampai betul-betul sah ya, begitu, sampai betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan syariah Islam. Ini kita sama pembimbing dicek ini sudah sah apa belum ya. Kalau belum sah, belum memenuhi syarat, ini kita disuruh untuk belajar lagi memotong ayam lagi ya. Ini saya menyembelih ini, Lur. Satu kali sudah tersembelih, ini satu kali lagi, 2 kali. Kita dibantu kawan, sebab ini tidak mempergunakan alat sini, sebab ini kita dites soal sah tidaknya sembelihan kita ini ya.
Hasil sembelihan ini sebentar lagi akan dicek oleh para pembimbing ya. Jadi kita hasilnya akan tahu ya. Ini kita nunggu mati lur. Kita nunggu mati, ayamnya mati baru diperiksa. Ini belum mati. Nah ini pembimbing sudah mengecek hasil sembelihan saya ini ya. Alhamdulillah 2 ekor langsung dinyatakan sah ya. Ini maaf lur, untuk shootingannya juga bolak balik. Ke atas meja. Setelah disembelih, ini sebenarnya tugas kita tadi cuma disembelih, tapi karena sudah dipotong terus dicabut dulu, ini saya memproses. Ini nantinya kita keluarkan, yaitu jeruan-jeruannya, usus-ususnya, terus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara biar higienis, ini kita bersihkan isian dalam perut untuk diproses selanjutnya. Kita proses, kita diberi arahan sama instruktur untuk membersihkan ayam ini ya. Ini sudah dikasih pemberitahuan, ini disuruh memproses ayam ini sampai mau digoreng ya. Setelah ini nanti kita mau potong-potong ya. Ini kita bersihkan dulu dari bulu-bulu juga kotor-kotorannya kawan. Jauh besar ada situ Pak.
gue anterin biasa pedot. Iya, makanya proses berapa? Sama dihargai. Kamu itu tukang pancung, bukan tukang potong. Ini kita memproses ayamnya, beteti ayam lur ini, untuk sampai nanti ayam ini siap untuk disajikan ke pembeli, ya begitu. Diproses lur ya ini.
Hah? Potong ayam dia? Enggak tahu. Enggak pernah? Enggak. Terus juga belajar bikin. Wah. Aku belum mau kasih. Latih kita. Lalu kenapa? Kita. Boleh. Oke, gimana ini? Oke, lagi. Sudah tidak. Ah, itu. Sini. Ada daerah itu. Sudah. Pertama pegang ini. Betul ngadek. Nah. Kita sama ayo.
jadi 3, ini jadi 10. Jadi dikatkan ini jadi 10. Jadi 3. Memenuhi permintaan pembeli. Jadi 9 jadi 10. Nah, itu kayak boleh ini kesini dulu. Oh, jadi Kita potong-potong ini kita kasih kita kasih tahu kalau ukuran 1 kilo jadi 8 segini, 1 kilo jadi 9. Teman saya ini saya kasih bukan mengajar ya karena sama-sama belajar karena kita memang jualan ayam jadi tahu biasa layan pelanggan itu 1 kilo jadi berapa gitu sudah biasa ya. Tapi teman saya ini baru kali ini tahu, ini dia praktek yaitu potong-potong ayam menjadi bagian ya. Oke. Sebenarnya nggak usah warnanya kena sela-sela nih, sela-sela nih, ini Excel. Nah itu kita kan. Oh, iya. Kira-kira empat tangan. Ya. Udah. Betul. Muncul.
belum bro, zaman kayak gini, zaman kayak ini dagingnya nih gini, daging gini, kelak sama motor ini. Ini orang daging sih cuma belum. Ini udah. Tadi awal. Kurang rapi, kurang rapi gitu. Nah, kurang rapi. Nah, jadi dapat belum dapat daging. Pas tangan. Nah, ini kemudian. Ini apa nggak? Sing gede itu kok ditelan dhewe ya. Gitu lah, harus rata. Bukan, ini pisaunya sini. Oh ini pisau master. Satu lagi. Sama ini. Mana, Pak? Oke kawan, demikian tadi ya praktek untuk memproses ayam untuk kali ini. Semoga saja ada manfaatnya dan juga panjenengan sukses selalu. Allahumma amin amin ya rabbal alamin ya. Dan nantikan terus video-video dari Jagal Ayam Ismail yang tentunya semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.